Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadal, nomor BP 210 82026. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perangkat input output komputer, identifikasi motherboard, kemudian perakitan, kemudian BIOS. Yang pertama, perangkat input output komputer. Perangkat input merupakan perangkat masukan yang digunakan untuk mengontrol sebuah komputer. Contoh dari perangkat input komputer: yang pertama keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga barcode reader, yang keempat scanner. Perangkat output merupakan perangkat keluaran yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data pada komputer. Contoh dari perangkat output: yang pertama monitor, yang kedua printer, yang ketiga speaker, yang keempat proyektor. Materi yang kedua yaitu identifikasi motherboard. Apa itu motherboard? Motherboard merupakan induk dari sebuah komputer, di mana dia akan mengelola atau mengatur jalannya sebuah perangkat yang terhubung pada motherboard. Bagian-bagian dari motherboard: yang pertama soket prosesor, yang kedua memori, slot memori, yang ketiga slot PCI. Di sini slot PCI gunanya untuk menambahkan sebuah perangkat yang bisa terhubung pada motherboard. Yang keempat IC BIOS. IC BIOS di sini merupakan sebuah program-program yang ada pada motherboard. Yang kelima baterai CMOS, yang keenam port SATA, yang ketujuh port power. Port power di sini digunakan untuk mengaliri arus listrik dari power supply ke motherboard. Yang delapan pin kabel front panel. Yang kesembilan CPU fan connection. Di sini CPU fan connection ini merupakan soket untuk menghubungkan dari fan prosesor ke motherboard agar fan prosesor tersebut dapat aliran listrik kemudian berputar untuk menjadi pendingin dari prosesor. Yang ke-10 back panel. Jenis-jenis kabel komputer dan fungsinya. Yang pertama kabel VGA. Kabel VGA ini fungsinya untuk menampilkan apa yang ada dari CPU ke monitor. Yang kedua kabel DVI. Kabel DVI ini merupakan keluaran yang terlama dari kabel VGA. Kabel HDMI merupakan keluaran terbaru yang sekarang digunakan untuk menghubungkan dari monitor ke CPU. Yang keempat kabel USB. Jenis-jenis kabel kabel komputer. Yang kelima kabel audio, kabel IDE. Kabel IDE di sini merupakan versi lama yang digunakan untuk menghubungkan antara motherboard dengan hard disk. Kabel SATA merupakan kabel terbaru yang digunakan untuk menghubungkan dari motherboard ke hard disk. Kabel front panel. Yang ke-9 kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antara jaringan dengan komputer. Kabel power yang digunakan untuk mengaliri aliran listrik ke CPU. Langkah-langkah perakitan komputer. Yang pertama memasang prosesor pada motherboard. Di sini dalam memasang prosesor kita perlu memperhatikan soket dan jenis soket dari prosesor yang kita gunakan. Yang kedua memasang memori pada soket motherboard. Di sini dalam memilih memori kita harus memperhatikan
motherboard kita, soket yang kita soket motherboard, memorinya apa yang kita gunakan, contohnya DDR, DDR2, DDR3, dan kemudian pada generasi yang sekarang ada lagi DDR4. Yang ketiga, memasang materai CMOS. Yang keempat, oleskan pasta prosesor. Yang kelima, pasang fan prosesor pada motherboard. Yang keenam, memasang power supply beserta dengan baut yang dipasang pada casing. Yang ketujuh, pemasangan back panel pada casing. Yang kedelapan, pemasangan kabel front panel pada motherboard. Di sini dalam pemasangan kabel front panel pada motherboard perlu memperhatikan mana yang untuk front panel restart, power SW, HDD light, kemudian front panel USB, front panel audio. Yang kesembilan, pemasangan motherboard pada casing. Yang ke-10, pemasangan kabel power supply pada motherboard. Di sini pada pemasangan kabel power pada motherboard perlu memperhatikan berapa pin yang ada pada motherboard. 11, pemasangan hard disk. Yang ke-12, uji coba CPU. Kemudian materi BIOS kepanjangannya Basic Input Output System. Apa itu BIOS? BIOS merupakan sebuah program-program yang pada saat kita menyalakan PC. Menu pada BIOS dan fungsinya. Menu yang pertama, main menu, yang digunakan untuk men-setting bahasa. Yang kedua, sistem time date. Sistem time date ini digunakan untuk mengatur waktu dan tanggal, tahun, bulan. Yang kedua, menu advance. Menu advance ini digunakan untuk menampilkan perangkat-perangkat apa saja yang ada pada komputer. Security menu di sini digunakan untuk memberikan password pada komputer kita. Yang keempat, power menu. Yang kelima, boot menu. Di sini pada bagian boot menu kita dapat mengkonfigurasi, contohnya pada instalasi. Di sini kita dapat mengatur booting yang pertama. Misalnya kita akan melakukan instalasi, kita menggunakan flash disk. Di sini kita men-setting bagian flash disk bootingnya. Kemudian menu yang terakhir, exit menu. Exit saving change. Yang kedua, exit discarding change. Yang ketiga, load setup default. Load setup default ini gunanya untuk pengaturan default pada BIOS. Yang keempat, discard change. Yang kelima, save change. Sekian dulu materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.